Yang kami hormati Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI, yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif, yang kami hormati Kepala BPH Migas Bapak Vansurullah Asa, para penerima penganugerahan penghargaan BPH Migas, hadirin yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPH Migas dan pimpinan CNBC Indonesia atas undangannya untuk hadir pada acara penganugerahan BPH Migas yang bertema Indonesia Merdeka Energi. Saya menyampaikan apresiasi kepada BPH Migas yang tetap menjaga semangat tinggi, tidak hanya untuk mengatasi pandemi COVID, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam kebijakan energi. Upaya khusus ini perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan Kementerian Koordinator di bidang perekonomian akan proaktif mengambil bagian untuk mendukung tujuan yang baik ini. Di dalam mengatasi pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil perannya untuk turun tangan dalam memberikan banyak stimulus ekonomi bagi banyak sektor produktif yang saat ini terhambat oleh penurunan kegiatan ekonomi yang terefleksi dengan menurunnya permintaan di banyak barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat. Pemerintah memberikan stimulus yang diharapkan pada sektor-sektor yang akan memberikan dampak yang lebih positif dan mengantisipasi dampak negatif dari pandemi, juga untuk kita persiapkan agar ekonomi bisa rebound pasca pandemi mereda. Oleh karena itu diharapkan sektor migas dapat meningkatkan produksi, dan kita melihat bahwa sektor ini tentunya sektor strategis yang diharapkan mampu mencapai target yang direncanakan. Hadirin yang berbahagia, saat ini Indonesia adalah net importer di sektor migas, dan tentunya ini akan menimbulkan kesenjangan neraca perdagangan migas yang terus melebar. Tentunya kita harus melakukan pendekatan yang tidak bisnis seperti biasa, artinya produksi migas yang menurun sementara permintaan meningkat. Nah, tentunya ini kita perlukan karena pertumbuhan ekonomi selalu membutuhkan energi. Hal ini akan terjadi bila intervensi dari pemerintah, dalam hal ini oleh BPH Migas. Salah satu yang telah dilakukan adalah kebijakan pemerintah yang berani untuk menekan harga gas melalui pengurangan pendapatan bagian negara di sektor migas. Tentu ini mencontohkan keseriusan dalam memberikan insentif yang nyata bagi sektor produktif, dan tentu kami berharap bahwa operasionalisasi regulasi ini bisa dilaksanakan dan BPH Migas memegang peran penting untuk realisasi hal ini, karena ini sudah merupakan rencana pemerintah yang sudah lama. Dan tentu momentum penurunan harga ini bisa dilakukan agar setiap sektor produktif, multiplier efek sektor industri bisa meningkatkan konsumsi gas, dan tentunya akan mendorong produksi mereka yang pada akhirnya akan mampu bersaing di pasar regional maupun global. Pemerintah terus mendukung setiap upaya mengurangi defisit transaksi neraca perdagangan, utamanya dari sektor migas yang disebabkan oleh tingginya impor migas untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, pemerintah meningkatkan peran daripada biofuel atau biodiesel D30 yang diproduksi di dalam negeri. Tentu ini meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari kilang minyak dalam negeri untuk memproduksi petrokimia serta mengubah batu bara ke berbagai penggunaan, termasuk di dalamnya seperti dimethyl ether yang dapat digunakan sebagai substitusi import daripada LPG, dan ini sangat diperlukan, dan kami memahami upaya ini membutuhkan langkah-langkah yang berani dan konsisten dari pemerintah agar dilakukan secara terkoordinasi. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tanggal 2 November yang lalu, khusus untuk sektor energi dan sumber daya mineral, beberapa regulasi disempurnakan, Undang-Undang tentang minerba, Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi, dan juga terkait dengan insentif untuk dimethyl ether berupa royalti yang dinolkan, sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini memungkinkan dimethyl ether untuk berproduksi. Kemarin sudah ada MOU di Kalimantan Timur dan di Sumatera Selatan. Kami berharap bahwa ini bisa direalisasikan sehingga akan mengurangi kebutuhan import dan juga menambah daripada penghematan devisa. Kemudian juga yang terkait dengan panas bumi dan ketenaga listrikan.
Di sektor perizinan tentu ini kegiatan-kegiatan yang terkait pengolahan, penyimpanan, pengangkutan ini dilakukan dengan NIB dan izin berusaha, dan Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan paradigma dari konsepsi perizinan berusaha, mengubah pendekatan berbasis izin atau license based menjadi yang berbasis risiko atau risk based approach. Perizinan berusaha yang diterapkan kepada kegiatan yang beresiko tinggi, baik dari segi kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup maupun kepentingan umum tetap dengan perizinan dan AMDAL, sedangkan yang tidak berdampak besar mengutamakan diberlakukan pengawasan yang ketat dan pelaksanaan norma standar prosedur kriteria atau NSPK dari kegiatan usaha. Dalam pelaksanaannya pemerintah memastikan bahwa kegiatan yang memenuhi NSPK itu terutama yang sudah ditetapkan itu bisa diberikan perizinannya. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, pemerintah membuka aspirasi dan juga dibuka website sehingga undang-undang tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh melalui kanal-kanal yang tersedia di online, yaitu undang-undang-ciptakerja.go.id yang telah diakses oleh lebih dari 3,5 juta masyarakat. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, pada acara malam penganugerahan BPH Migas saat ini terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dan diteruskan oleh BPH Migas yang mempunyai fungsi utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi. Yaitu pertama, merealisasikan dan memperluas kebijakan BBM satu harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk menjamin kesetaraan harga BBM di seluruh Indonesia. Kedua, menjamin ketersediaan dan distribusi BBM secara nasional, serta menyiapkan perkiraan cadangan BBM nasional melalui peningkatan produksi, diversifikasi, maupun efisiensi energi. Ketiga, mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi, terutama yang kita dorong adalah melengkapi North Jawa Corridor, Cirebon-Semarang itu menjadi tantangan yang tidak selesai-selesai. Selanjutnya untuk sektor kebutuhan industri, tenaga listrik, rumah tangga, dan tentunya kita berharap bahwa ini bisa mendorong atau energi itu menjadi prime mover daripada pengembangan kawasan-kawasan industri di utara seperti di Kendal, Semarang, Batang, dan Brebes. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengundang saya untuk menyampaikan sambutan ini, dan semoga malam ini akan memberikan makna yang produktif bagi kemajuan hilirisasi di sektor migas. Demikian sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.